Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswa inventory control yang sekarang mungkin sedang di rumahnya masing-masing ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, bisa jaga kesehatan, juga olahraga dan beraktivitas di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Yang kena banjir mudah-mudahan tidak terlalu parah ya, mudah-mudahan bisa ditanggulangi banjir dan sebagainya. Kabarnya kemarin banjir ya di beberapa titik di Bandung ya. Oke, hari ini di pertemuan kelima Bapak ingin membahas tentang model kuantitas pesanan produksi ya, atau POX atau VOQ gitu ya, kita singkat. Ini sedikit berbeda dengan yang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang EOQ ya, pesanan yang ekonomis atau pesanan terhemat gitu ya. Oke, seperti apa model ini? Mari kita lihat pembahasannya. Ya, ini pendahuluannya. Jadi pada model persediaan sebelumnya yang EOQ itu, kita berasumsi bahwa semua pesanan persediaan diterima pada suatu waktu gitu ya. Jadi maksudnya suatu waktu itu nanti jumlah waktunya atau periodenya ditentukan atau tetap gitu ya. Jadi ada waktu-waktu pemesanan begitu ya. Jadi nggak tiap hari memesan gitu ya. Atau ada periode-periodenya. Nah, namun ada saat-saat di mana perusahaan dapat menerima persediaan pada rentang waktu tertentu. Ya. Ada perusahaan-perusahaan yang pemesanannya itu atau produksinya itu terus-menerus gitu setiap hari. Nah, jadi nanti waktu periode pemesanannya itu harian gitu ya. Nah, jadi nanti seperti gimana ya? Ya seperti mengalir gitu. Produk itu, pemesanan bahan baku itu mengalir setiap hari gitu ya. Oke, kemudian kita maka membutuhkan model yang memperhitungkan tingkat produksi harian ya, atau aliran persediaan, itu cash flow persediaan, aliran persediaan, bukan cash flow aliran tunai ya, aliran persediaan dan tingkat permintaan harian. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini mungkin di beberapa perusahaan yang tingkat produksinya sangat tinggi ya gitu, dan tingkat pemesanannya sangat tinggi. Oke, maka memerlukan model baru yang tidak bisa tercover oleh model yang kemarin. Oke, selanjutnya model yang kita akan bahas adalah yang ini ya, kuantitas pesanan produksi. Ini dapat mengakomodasi ya apa yang tidak bisa di-cover oleh EOQ kemarin ya. Nah, model yang sekarang akan kita pelajari ini dapat digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, saat persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan, di terus-menerus selama suatu waktu setelah pesanan ditempatkan. Itu ya, jadi yang persediaannya terus gitu ngalir tiap hari. Kemudian yang kedua, kondisi ketika saat unit-unit yang dihasilkan dan dijual secara serempak. Ya, dalam kondisi ini kita memperhitungkan tingkat produksi ya. Misalkan pesanannya itu dalam jumlah besar gitu. Misalkan dalam satu periode itu sekian juta ton dan sebagainya gitu ya. Sehingga serempak harus menjualnya. Oke, maka kita memperhitungkan produksi harian, ya, aliran persediaan dan tingkat permintaan harian. Nah, ini bisa dipakai untuk mengcover perusahaan yang seperti ini karakteristik produksinya. Oke, selanjutnya ini rumus untuk
Persediaan maksimum atau pesanan maksimum model VOQ ya. Ini yang untuk persediaan maksimumnya. Nah, untuk persediaan maksimum khusus untuk model VOQ ya. Tingkat persediaan maksimumnya dirumuskan dengan Q dikali 1 min D kecil per V ya. Di mana Q itu adalah jumlah unit pesanan. H-nya itu adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, biaya per tahunannya, satu unit itu berapa biayanya. Kemudian V, tingkat produksi harian. D-nya, tingkat permintaan harian atau tingkat penggunaan. Kemudian T-nya, itu lamanya produksi beroperasi dalam satu hari. T-nya itu. Dalam satu hari berapa lama produksinya. Ya, ini rumusnya. Silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di kolom diskusi Edmodo. Ya, silakan tanyakan. Kalian harus berperan aktif juga di sana karena Bapak akan melihat presensi atau keaktifan itu dari keaktifan kalian ya. Apakah itu nge-like materi yang di-share atau berkomentar atau membalas komentar orang atau bertanya dan sebagainya ya. Itu karena kita kan jarak jauh ya dan tidak dibuat streaming dalam satu waktu tertentu gitu ya. Jadi Bapak dibuat waktunya dibuat longgar panjang periode waktunya supaya kalian tidak terlalu terikat dengan hanya 2 jam atau 1,5 jam gitu. Biar bisa punya keleluasan waktu untuk belajar. Tapi itu tolong dimanfaatkan ya, bukan jadi dikasih kelonggaran itu jadi malah tidak dikasih kebebasan jadi terlalu bebas lah gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai jadi nggak dilihat gitu materi ini seperti itu ya. Oke, ini nanti akan Bapak upload ke YouTube. Nah, kita sekarang di channel YouTube ya. Silakan di subscribe channel YouTube-nya itu sebagai bukti kehadiran ya. Subscribe, di like and subscribe sebagai bukti kehadirannya, di subscribe ya. Nah, seperti itu untuk yang pertemuan ini ya, karena kebetulan ini materi pertama yang diupload ke YouTube channel Bapak ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita lihat rumus untuk kuantitas pesanan optimum. Ya, tuh. Optimum itu dalam artian dia yang akan sangat memperkecil biaya itu ya, optimum itu. Yang memperkecil biaya, meminimumkan biaya. Oke, rumusnya adalah Q bintang V itu sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S dibagi dengan H dikali 1 min D per V. Nah ini, kemudian kita akarkan. Ini rumusnya ya. Silakan dicatat rumus ini. Oke. Nah, QV-nya adalah jumlah optimum unit per pesanan. Jumlah optimum unit per pesanan, QV-nya. Kemudian S-nya biaya pemasangan atau biaya setup gitu ya, atau biaya penyetelan dan sebagainya istilahnya. Kemudian H-nya adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. V-nya tingkat produksi harian. D-nya adalah tingkat permintaan tahunan, yang D besar ya, demand. D besar. Kemudian D kecilnya adalah permintaan untuk tingkat harian gitu. Atau tingkat penggunaan waktu produksi. T-nya adalah lamanya produksi beroperasi dalam 1 hari. Nah, ini rumusnya, silakan Anda catat ya. Selanjutnya kita lihat penerapannya atau aplikasinya. Oke, di sini ada sebuah contoh soal. Misalkan kita perusahaannya samarkan. Perusahaan ABC membuat dan menjual
part atau part spesial untuk pasar purna jual mobil. Jadi spare part untuk mobil-mobil yang bukan baru berarti ya, purna jual yang udah second ya. Kemudian perkiraan permintaan terhadap penutup poros roda depan. Jadi roda depan penutupnya itu sebanyak 1000 unit per tahun. Ini angka-angkanya kita bulatkan. Kemudian dengan permintaan harian rata-rata 4 unit. Ini yang harian, ini yang 1000 itu per tahun. Rata-rata 4 unit per harinya. Kemudian proses produksi paling efisien pada 8 unit per hari. Sedangkan biaya pemasangan dan penyimpanannya itu untuk biaya pemasangannya $10 dan biaya penyimpanannya $0,5 per unit per tahun ya. Berapakah jumlah persediaan optimum? Oh ya, nih ada satu tambahan lagi nanti untuk, nah di sini ini diketahui bahwa si itunya 250 hari kerjanya ya. Nah, hari kerja di perusahaan ini 250 hari per tahun. Dan satu tahun kan 365 atau 60 ya. Nah, yang di perusahaan ini hanya 250 hari. Ya, berarti yang sisanya libur. Ya, Sabtu Minggu barangkali dihitung libur kan begitu ya. Oke, ini soalnya silakan kalian baca dan mana ini yang ini 1000 ini sebagai apa gitu kan. Oke, kita analisis dulu soalnya. Yang pertama adalah perkiraan permintaan. Nah, ini permintaan unit per tahun. Oke, permintaan unit per tahun berarti kan kita tahu bahwa dia adalah untuk D-nya ya, D besar ya, permintaan yang per tahun. Kemudian permintaan harian rata-rata. Nah, ini nanti permintaan harian berarti D kecil ya, yang harian. D kecil. Kemudian resolusi paling efektif ya pada 8 unit per hari. Ya, sedangkan biaya pemasangan dan penyimpanan itu adalah $10 dan $0,5 dolar per tahun. Nah, seperti itu. Oke. Ini nanti yang bisa kita tandai adalah yang angka-angkanya ini. Nah, gini ya. Oke ya, nanti kita lanjut, kita lihat penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya seperti ini ya. Kita tuliskan D-nya, kemudian ini biaya pemasangan 10. Kemudian tadi ya, benar ya, biaya pemasangannya 10 ya, pemasangan 10 ya. Terus ini biaya penyimpanannya $0,5 per unit per tahun. Kemudian V-nya 8 unit per tahun produksi ya. Kemudian ini maaf nih, ini yang hariannya harusnya hariannya D kecil. Oke, ini harusnya ini tipe. Nah, ini harusnya adalah D kecil ya. Nah, D kecilnya 4 unit per tahun. Oke. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus ya yang sudah ditulis di awal. QV-nya sama dengan akar dari 2DS per H dikali 1 min D per V. Oke, sehingga kita ganti D-nya D besarnya 1000, jadi 2 kali 1000 dikali 10, berarti ini 20.000 ya yang bagian atasnya. Kemudian H-nya 0,5 H-nya. Kemudian 1 min D-nya 4 per V-nya 8 per 8. 4 per 8 setengah ya, 0,5. Jadi 1 dikurangi 0,5, nanti dapat 0,5. Oke, ini yang bawah nanti dapatnya 0,5 kali 0,5. Jadi nanti ini 20.000.
ya dibagi dengan setengah ya, 0,5 itu kali 0,5 jadi 1/4. Oke, sehingga kita bagi balik jadi 4 kali 20.000 jadi 80.000. Akar 8.000 sebesar 282,8. Nah ini tentu nanti karena jumlahnya unit ya, nggak mungkin ada komanya, jadi kita akan bulatkan ke atas. Nah angkanya 8. Jadi jumlah pesanan optimalnya atau optimum sebesar 283 unit. Tuh ya. Nah ini, jadi nanti. Ini yang kita cari di pembahasan bab ini. Jumlah pesanan optimum atau optimal. Berapa. Ya, gitu. Ya ini sekali lagi Bapak ingatkan, ini untuk perusahaan yang tingkat produksinya tinggi. Ya, jadi persediaannya terus-menerus gitu. Terus-menerus tiap hari. Oke, itu. Oke, sampai di sini aja untuk pertemuan 5. Nanti tugasnya akan digabungkan dengan pertemuan 6. Ya, pertemuan 6 itu karena kita 12 harusnya 14 pertemuan ya. Tapi karena di kalender akademik kita itu cuma 12 pertemuan, maka yang 2 pertemuannya lagi harus diganti ya. Nah, gitu. Nanti kita berarti nanti ada dalam satu hari itu, di hari Selasa itu 2 pertemuan sekaligus gitu ya. Oke, nanti akan Bapak kabarin untuk pertemuan 6-nya ya. 6 dan 7 gitu ya, penggantinya itu kapan. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih untuk perhatiannya, selalu jaga kesehatan ya. Tetap sehat dan tetap tersenyum ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.